Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fani Nurbaiti, Isra Khairiyah, Putri Adistiana Nurul Syamsiah, dan Yandi Abdul Aziz akan mempresentasikan sistem ekskresi. Sebelumnya, video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Dr. Evi Rofiati, SSI, MPD. Apa sih sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh. Seperti menghembuskan gas karbon dioksida ketika kita bernafas, berkeringat, dan buang air kecil atau urin. Organ-organ dari sistem ekskresi ada 4. Yang pertama ginjal, kedua hati, ketiga paru-paru, dan yang keempat kulit. Ginjal merupakan alat penyaring darah yang bentuknya seperti kacang merah, terdiri atas 2 buah, panjangnya 10-15 cm, bermassa 200 gram, dan letak ginjal berada di rongga perut bagian belakang agak ke atas dan di dekat tulang belakang. Struktur ginjal ada glomerulus, pembuluh kapiler, arteri ginjal, vena ginjal, ureter, saluran pembawa hasil penyaringan, korteks, dan medula atau sumsum ginjal. Fungsi ginjal yang pertama menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme. Kedua, mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Ketiga, reabsorpsi elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Keempat, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Dan yang kelima, menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di sumsum tulang. Gangguan pada ginjal. Yang pertama, batu ginjal. Terjadi karena adanya endapan garam kalsium dalam ginjal. Yang kedua, radang ginjal. Adanya kerusakan nefron, khususnya glomerulus yang disebabkan oleh infeksi. Yang ketiga, gagal ginjal. Jika salah satu ginjal tidak berfungsi. Proses pembentukan urin ada 3 tahapan. Yang pertama filtrasi, kedua reabsorpsi, dan ketiga augmentasi. Filtrasi merupakan proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Hasil penyaringan di glomerulus disebut filtrat glomerulus atau urin primer, mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Di tahapan reabsorpsi, bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer diserap kembali di tubulus contortus proximal. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui 2 cara. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Penyerapan air terjadi pada tubulus proksimal dan tubulus distal. Setelah terjadinya reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal dari tubulus-tubulus ginjal. Urin akan menuju rongga ginjal, selanjutnya menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Organ yang dilalui urin, yang pertama ginjal, kedua ureter, ketiga kantong kemih, dan keempat uretra. Komposisi urin yang dikeluarkan melalui uretra ada air 95%, urea, amoniak, dan asam ureat yang merupakan hasil metabolisme protein, garam-garam mineral terutama garam dapur atau NaCl, zat warna empedu atau bilirubin dan biliverdin yang menyebabkan warna kuning pada urin, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti hormon dan vitamin. Hati merupakan salah satu alat ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Hati terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg bagi orang dewasa. Dalam sistem ekskresi pada manusia, hati berperan sebagai alat pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Struktur hati manusia terbagi menjadi 2 bagian atau lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan lobus kiri. 2 bagian ini terpisah dengan visura. Berbeda dengan organ lainnya, hati mendapatkan suplai darah yang lebih banyak.
ada sekitar 13% darah mengalir ke hati. Darah tersebut mengalir dari vena portal dan arteri hepatik. Fungsi hati dalam sistem ekskresi pada manusia yaitu menghasilkan getah empedu dan menghasilkan urea dan amonia. Cara kerja hati yang berkaitan dengan sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama, proses pembentukan getah empedu. Getah empedu merupakan hasil dari perombakan hemoglobin sel darah merah eritrosit yang telah tua. Proses pembentukan getah empedu terjadi di dalam sinusoid yang banyak terdapat di dalam hati. Pertama-tama, hemoglobin dirombak menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin disimpan di dalam hati, kemudian dikirim ke sumsum tulang merah untuk membentuk antibodi atau hemoglobin baru. Sedangkan hemin dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Kedua zat tersebut kemudian menjadi zat warna empedu yang berwarna hijau biru. Proses pembentukan urea dan amonia. Urea terbentuk ketika sel tubuh kelebihan asam amino sehingga mengalami deaminasi. Dalam proses deaminasi, gugus amin dipindahkan dari asam amino. Proses ini menghasilkan amonia yang beracun. Di mitokondria terjadi reaksi pembentukan sitrulin. Amonia bereaksi dengan karbon dioksida, ATP dan ADP sehingga menghasilkan karbomoil fosfat. Karbomoil fosfat bereaksi dengan ornitin dan menghasilkan sitrulin. Sitrulin akan dibawa ke sitosol dan bereaksi dengan aspartat. Kemudian hasil reaksi tersebut pecah menjadi arginin, salah satu asam amino esensial, dan fumarat. Hati dengan bantuan enzim arginase dan air akan mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Urea akan dibuang melalui ginjal, sedangkan ornitin akan mengikat amonia dan membawanya ke dalam empedu atau dibawa keluar bersamaan dengan urin. Beberapa gangguan pada hati yaitu hepatitis, hemokromatosis, kanker hati, dan sirosis. Paru-paru terletak di bagian rongga dada bagian atas. Sepasang paru-paru kanan dan kiri mempunyai ciri yang berbeda. Paru-paru adalah salah satu organ yang berperan penting dalam menjalankan sistem respirasi atau pernapasan. Jika paru-paru terganggu fungsinya, kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Bagian-bagian pada paru-paru seperti pleura, bronkus, bronkiolus, lobus, alveoli, dan alveolus. Paru-paru berfungsi sebagai tempat respirasi, pengendali pH darah, tempat penampung darah, pelindung organ hati, peredam kejut jantung, dan lain sebagainya. Adapun gangguan-gangguan pada paru-paru seperti pneumonia, tuberkulosis, bronkitis, asma, efusi pleura, dan kanker paru-paru. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada saat kita menghirup udara, oksigen melalui hidung masuk ke paring, setelah itu ke pangkal tenggorokan, kemudian ke batang tenggorokan, hingga sampai di alveolus. Pada saat berada di alveolus, udara mengalami pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan zat yang kita keluarkan dari hidung disebut karbon dioksida. Bagian yang dilalui oleh karbon dioksida seperti bronkiolus, bronkus, paru-paru, alveolus, tenggorokan, faring, dan hidung. Karbon dioksida terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Gas cair tidak berwarna, berbau, sedikit asam, dan tidak mudah terbakar. Adapun cara menjaga kesehatan paru-paru dengan tidak merokok, banyak minum air, rutin berolahraga, rutin melakukan latihan pernapasan, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, menghindari polusi udara, dan menjaga kebersihan udara. Organ ekskresi yang keempat yaitu adalah kulit, di mana kulit merupakan lapisan terluar tubuh dan sebagai organ terbesar yang menutupi seluruh tubuh. Nah, kali ini Fani akan ngebahas mengenai struktur kulit, fungsinya, cara kerjanya, dan juga gangguan yang terjadi pada kulit. Yang pertama ada struktur kulit. Bagian terluar kulit itu ada yang namanya batang rambut. Di dalamnya itu ada kelenjar keringat, kelenjar minyak, serabut syaraf sensorik, pembuluh darah, dan juga ada akar rambut. Kulit ini tersusun dari 3 lapisan utama. Yang terluar itu disebut epidermis, yang kedua disebut dermis, dan yang terbawah disebut hipodermis. Karena epidermis merupakan lapisan terluar, maka fungsi utamanya adalah untuk
melindungi tubuh dari berbagai gangguan yang berbahaya. Yang kedua ada dermis yang sering disebut sebagai kulit yang sesungguhnya karena di dalamnya itu terjadi proses ekskresi yang dilakukan oleh kelenjar keringat dan suplai nutrisi yang dilakukan oleh pembuluh darah serta ada kelenjar minyak serta ada juga sistem syaraf sensorik. Yang terakhir ada hipodermis yang terdiri dari lapisan-lapisan lemak yang fungsinya untuk mengontrol suhu tubuh kita. Yang kedua ada fungsi kulit. Yang pertama sebagai fungsi proteksi. Karena kulit merupakan lapisan terluar, maka fungsinya untuk melindungi. Yang kedua sebagai ekskresi, yang nantinya akan menghasilkan keringat. Yang ketiga sebagai saraf sensorik. Yang keempat sebagai pengatur suhu tubuh. Dan yang kelima sebagai pembentukan pigmen yang dipengaruhi oleh melanin. Lalu ada kelenjar sebasea yang menghasilkan minyak yang berfungsi untuk menjaga kelembaban kulit. Selanjutnya ada kelenjar keringat yang akan menghasilkan keringat sebagai hasil dari ekskresi. Yang ketiga ada cara kerja kulit sebagai sistem ekskresi. Nah, saat suhu lingkungan naik, maka suhu di pembuluh darah juga akan naik. Hal ini akan merangsang hipotalamus, yaitu otak kecil yang mengontrol suhu tubuh untuk menghasilkan enzim bradikinin. Nah, enzim ini akan mempengaruhi kelenjar keringat untuk menyerap zat metabolisme yang berupa sisanya, yaitu berupa air, garam, dan juga urea yang akan dikeluarkan dalam bentuk keringat. Yang keempat ada gangguan pada kulit. Pertama ada serosis terjadi karena adanya kelainan pada epidermis. Yang kedua jerawat karena adanya produksi minyak yang berlebihan. Yang ketiga ada eksim, yaitu peradangan kulit. Yang keempat ada kutu air. Cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.